Sebelum tonton videonya jangan lupa untuk tonton dahulu video sebelumnya, dan subscribe channel ini. Semoga yang subscribe masuk surga. Amin. Peringatan, ini adalah hanyalah fan teori, dan jadikan sebagai video hiburan di waktu senggang. Adegan dimulai kembali di markas Orochimaru, dengan Naruto dan Sasuke yang berjalan keluar menuju misi penting. Di pintu keluar, Shisui sudah menunggu mereka dengan tatapan penuh fokus. Naruto mengangguk kepada Shisui, menunjukkan bahwa mereka semua siap menghadapi tantangan yang ada. Shisui, yang ditugaskan menggunakan mata sharingannya untuk memecahkan pengaruh Momoshiki dalam misi mencari Boruto, tampak penuh semangat. Sasuke berkata, "Shisui-san, apakah kau sudah siap?" Shisui menjawab dengan senyum tipis, "Ya, aku sudah siap. Sudah lama aku tidak merasakan situasi seperti ini. Ini membawa kembali kenangan masa lalu, saat aku bersama kakakmu, Itachi. Waktu itu, kami sering menghadapi situasi yang sulit dan berbahaya seperti ini." Naruto menambahkan, "Kita harus bergerak cepat. Momoshiki adalah ancaman besar, dan Boruto membutuhkan kita lebih dari sebelumnya." Shisui menatap keduanya dengan tekad, "Kita tidak akan membiarkan Momoshiki mengambil alih Boruto. Aku akan menggunakan semua yang kupunya untuk menyelamatkannya." Ketiganya melangkah keluar dari markas Orochimaru, siap menghadapi apapun yang menunggu mereka di luar. Misi ini tidak hanya tentang menyelamatkan Boruto, tetapi juga melindungi dunia shinobi dari ancaman besar yang sedang mengintai. Adegan kemudian berpindah ke Konoha, di mana Mitsuki bergegas menuju tempat Sarada dan Sumire berkumpul. Dengan nafas yang sedikit tersengal, Mitsuki membuka percakapan, "Sarada, lama tak berjumpa." Sarada menatap Mitsuki dengan rasa ingin tahu, "Ada apa, Mitsuki? Kau tampak tergesa-gesa. Apa yang terjadi?" Mitsuki menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab, "Aku merasa ada sesuatu yang sangat aneh. Seperti ada entitas kuat yang sedang mengawasi kita. Rasanya tidak nyaman, seperti ada sesuatu yang besar sedang terjadi di balik layar." Sarada mengangguk pelan, berbagi kekhawatiran yang sama. "Ya, kau benar, Mitsuki. Aku juga merasakan hal yang sama. Aku mendengar kabar bahwa ada entitas Otsutsuki yang sedang mengawasi kita." Mitsuki terkejut mendengar hal itu. "Otsutsuki? Maksudmu, Boruto?" Sarada menggelengkan kepalanya. "Bukan, Mitsuki. Ini adalah entitas baru yang belum kita ketahui. Bukan Boruto, tapi seseorang yang lebih misterius dan mungkin lebih berbahaya." Sumire yang berada di samping Sarada kemudian menambahkan, "Mitsuki, jika ada satu orang yang mungkin bisa membantu kita memahami apa yang sedang terjadi, itu adalah Boruto. Kita bertiga harus menemui Boruto dan mencari tahu apa yang dia ketahui." Mitsuki mengerutkan kening, tampak ragu dengan apa yang didengarnya. "Boruto, kau bilang?" "Sejujurnya, hatiku masih ragu tentang Boruto. Aku tidak tahu apakah kita bisa mempercayainya sepenuhnya, terutama setelah semua yang terjadi dengan Momoshiki." Sarada menatap Mitsuki dengan tegas, "Aku mengerti perasaanmu, Mitsuki. Tapi Boruto adalah satu-satunya jawaban akan semua pertanyaan ini. Dia mungkin satu-satunya yang bisa membantu kita mengungkap misteri ini. Kita harus percaya padanya, setidaknya untuk saat ini." Mitsuki terdiam sejenak, merenungkan kata-kata Sarada. Setelah beberapa saat, dia mengangguk pelan, meskipun masih ada keraguan di matanya. "Baiklah, aku akan ikut dengan kalian. Tapi kita harus sangat berhati-hati. Jika benar ada entitas Otsutsuki baru yang mengawasi kita, maka kita sedang berhadapan dengan sesuatu yang jauh lebih besar dari yang bisa kita bayangkan." Dengan itu, ketiganya sepakat untuk segera mencari Boruto, bersiap untuk menghadapi apapun yang mungkin mereka temukan. Mereka tahu bahwa waktu tidak berpihak pada mereka, dan ancaman yang mereka rasakan semakin mendekat dengan setiap detik yang berlalu. Adegan kemudian kembali berpindah ke Kawaki, yang kini sudah berada di kantor Hokage, berhadapan langsung dengan Shikamaru. Dengan raut wajah yang tegang dan penuh kegelisahan, Kawaki langsung mengutarakan pertanyaannya tanpa basa-basi. "Aku tak ingin berlama-lama di sini. Aku hanya ingin tahu, apakah kau tahu di mana Amado berada?" Shikamaru yang sedang duduk di kursinya, menatap Kawaki dengan mata yang penuh perhatian. "Aku juga sudah lama tak berkomunikasi dengannya.
Terakhir kali aku mendengar, dia mungkin berada di laboratoriumnya, tapi itu pun aku tidak yakin. Kawaki mengepalkan tangannya, terlihat jelas frustrasi di wajahnya. Sialan! Ini pasti ada hubungannya dengan Boruto Otsutsuki sialan itu. Semuanya terasa salah, sejak dia mulai mengacau di desa. Nada suaranya menunjukkan rasa frustasi yang mendalam, tidak hanya pada situasi yang sedang dihadapinya, tetapi juga pada dirinya sendiri. Shikamaru menatap Kawaki dengan tenang, mencoba memahami situasi yang semakin rumit. Pikirannya kembali teringat pada percakapan terakhirnya dengan Eida, yang memperingatkannya untuk tidak membocorkan apapun yang sedang terjadi dengan Boruto. Dalam benaknya, Shikamaru tahu bahwa situasi ini semakin berbahaya, dan keputusannya akan menentukan banyak hal. Setelah hening beberapa saat, Shikamaru akhirnya berkata, "Kawaki, aku mengerti kekhawatiranmu, tapi kita harus berhati-hati. Ini bukan hanya tentang Boruto atau Amado. Ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi, sesuatu yang mungkin tidak kita pahami sepenuhnya." Kawaki menatap Shikamaru dengan mata yang penuh dengan kecurigaan. "Jadi kau tahu sesuatu, bukan? Kau menyembunyikan sesuatu dari kita semua. Apa yang sebenarnya sedang terjadi, Shikamaru?" Shikamaru menghela nafas, berusaha mencari kata-kata yang tepat. "Percayalah, Kawaki, jika aku tahu lebih banyak, aku akan memberitahumu. Tapi yang kita hadapi sekarang adalah sesuatu yang bahkan aku tidak bisa sepenuhnya jelaskan. Kita harus bekerja sama, bukan saling mencurigai." Kawaki tetap diam, namun ekspresi wajahnya tidak menunjukkan tanda-tanda mereda. "Aku hanya ingin memastikan bahwa Boruto tidak bermain-main denganku." Shikamaru mengangguk perlahan. "Aku mengerti. Kita semua berada di sisi yang sama di sini. Kita semua ingin melindungi desa dan orang-orang yang kita cintai. Untuk saat ini, yang terbaik adalah tetap waspada dan tidak membuat asumsi berlebihan." Kawaki, meski masih merasa tidak puas, akhirnya mengangguk setuju. "Baiklah, aku akan mencarinya sendiri. Tapi jika kau mengetahui sesuatu, Shikamaru, jangan coba-coba untuk menyembunyikannya dariku. Aku akan mencari tahu kebenarannya, apapun yang terjadi." Adegan kemudian berpindah kembali ke pertarungan yang sengit antara Boruto dan Amado. Di tengah pertarungan yang terus memanas, Amado menatap Boruto dengan tatapan penuh perhitungan, sementara pikirannya bergejolak dengan berbagai rencana dan pertimbangan. Dalam hatinya, Amado bergumam, "Aku sudah terlalu lama di sini. Menghadapi bocah ini hanya akan membuang-buang waktu saja. Dia memang kuat, tapi tidak ada gunanya terus bertarung dengannya. Waktuku semakin terbatas. Aku harus segera menyelesaikan rencana ini untuk menghidupkan kembali Shibai. Ini adalah satu-satunya cara untuk mencapai tujuan akhirku. Aku harus cepat pergi dari sini sebelum terlambat." Di sisi lain, Boruto sedang berjuang melawan rasa sakit yang menjalar di seluruh tubuhnya, terutama di tangannya yang sebelumnya hancur akibat serangan laser yang dilancarkan oleh Amado. Meskipun begitu, Boruto tetap berdiri tegar, berusaha memulihkan tangan yang terluka parah tersebut. Dengan tekad yang tak tergoyahkan, dia mengumpulkan sisa-sisa kekuatan yang dimilikinya. Terlihat bagaimana Boruto mengalirkan cakra ke seluruh tubuhnya, mencoba mempercepat proses penyembuhan dengan menggunakan kemampuan regenerasi Otsutsuki yang dimilikinya. Terima kasih telah menonton alur cerita teori Boruto to Blue Vortex kali ini. Semoga kalian menikmati setiap teori dan spekulasi yang kami sajikan, serta tetap antusias menantikan kelanjutan kisah seru ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Semoga membuat kanal YouTube Boruto to Blue Vortex Fan Theory semakin berkembang. Jika sudah, terima kasih, dan sampai bertemu di video alur cerita teori berikutnya.